kembali lagi di YouTube channel Mom and Gammy. Oke, di video kali ini saya akan membahas mereview beberapa gendongan anak saya. Jadi jenisnya itu berbeda-beda dan cara pakainya juga beda-beda. Nah, sebelum saya mereview beberapa gendongan saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah mensubscribe channel YouTube Mom and Gammy dan sudah men-share, like. Terima kasih semuanya teman-teman. Tanpa dukungan kalian, subscribe kita tidak akan bertambah sampai 1000 subscriber hari ini. Yeay! Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi saya akan mereview gendongan anak saya. Yang pertama itu, ini adalah gendongan dari berbahan kain dan ini sangat lembut banget. Saya biasanya bilang ini adalah gendongan embok jamu. Biasanya kan yang saya lihat itu adalah tukang jamu. Jadi saya juga nggak tahu ini nama gendongannya apa, tapi ini menurut saya enak banget dipakai dan simple. Bahannya juga lembut. Nah, ini dulu saya ini dikasih sih sama kakak saya ya, waktu anak saya baru lahiran pertama kali dia ngasih ini untuk saya, dan ini menurut saya semua orang kebanyakan punya ya di rumah. Kalian juga pasti punya seperti ini. Nah, ini ukurannya itu ada yang 1 meter. Saya juga punya yang 1 meter. Nah, ini kayaknya 2 meter. Nah, saya punya ini yang 2 meter. Jadi ini agak panjang. Jadi kalau anaknya itu sudah kayak anak saya nih ya, sudah 1,5 tahun bahkan 2 tahun, ukurannya itu ada anak yang kecil, ada anak yang agak gedean ya. Kalau anak saya ini badannya agak gede ya. Jadi sampai dia usia 2 tahun dan bahkan 3 tahun masih muat banget ya teman-teman, masih bisa dipakai. Oke, saya akan kasih tahu apa yang enggak saya suka dari gendongan ini. Itu kalau kita makainya, ini kan makainya seperti ini ya teman-teman. Kalau saya ya makainya seperti ini, terus nanti bayinya dimasukkan di sini, dikasih di sini, terus pas di belakang begini dia akan kayak ngelilit-lilit gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya kalau saya sendiri yang menggunakan agak susah gitu ya. Jadi karena ngelilit-lilit, jadi takut anaknya melorot lah atau apalah gitu. Jadi agak susah menurut saya kalau melilit ke belakang, harus dibantu sama teman atau sama suami gitu teman-teman. Oke, yang kedua itu saya punya juga yang model seperti ini. Yang model seperti ini. Nah, ini itu di sininya itu tuh agak lembut gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada bantalan gitu. Jadi kalau bayinya itu tidur di sini nyaman sih ya, menurut saya nyaman. Nah, cara pakainya seperti ini. Dan ini bisa diatur gitu loh teman-teman. Nah, jadi ini bisa diatur gitu, ngelonggarin, ngekencengin bisa ya teman-teman. Nah, di bagian sini dia ada karetnya gitu. Menurut saya kalau saya makainya ini saya pakai hanya ini saya pakai hanya 2-3 kali ya saya pakainya, karena saya juga nggak begitu suka banget ya. Suka sih sebenarnya makanya, cuman nggak begitu suka banget. Karena kenapa saya bilang nggak terlalu suka sekali, karena pas saya masukkan bayi saya seperti ini, kan anak saya masuk nih ya ke dalam ya. Nah, tapi itu kan kayak masih baby banget. Dulu itu dia masih usia 3 bulan, 4 bulan gitu kan, masih baby banget. Jadi kalau dimasukin ke dalam sini kayak tenggelam gitu loh teman-teman. Nah, itu aja menurut saya dari sini. Tapi kalau dibilang nyamannya sih menggunakan ini karena ada bantalannya, iya ya, saya suka sih sebenarnya. Nah, oke. Yang ketiga itu gendongan seperti ini. Saya suka banget juga sama gendongan ini. Nah, ini dari Snoopy. Karena saya suka model seperti ini, saya beli sampai ada 3 itu ya.
Saya punya yang ini juga, yang warna ini juga saya suka, dan ada warna pink juga. Bahan yang ini dia tuh kayak bahannya itu nggak spandek banget, cuman nggak karet banget, cuman ini nggak keras juga gitu loh, tapi ini enak dipakai. Nah ini saya pakainya itu cukup lama. Kemudian ini ukuran M, ukuran berat badan saya. Nah ini saya ambil itu ukuran M juga, tapi dia ukuran M-nya itu kayak lebih besar gitu loh teman-teman. Jadi anak saya pakai yang ini, dia jadi kayak melorot gitu loh. Biasanya dia di atas pusar saya, tapi ini sekarang sudah di bawah pusar saya, jadi kan kayak melorot gitu kan gak enak ya teman-teman. Jadi saya bisa pakai yang ini. Oh iya, saya juga kasih tahu sama kalian cara membeli yang seperti ini, model seperti ini. Ada beberapa yang pernah nanyain sama saya juga waktu saya menggunakan ini pertama kali. Dia nanya patokannya itu mengikuti berat badan bayi atau berat badan ibunya gitu. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang belum tahu. Nah ini tuh mau beli yang seperti ini itu ngikutin berat badan ibu ya teman-teman, bukan mengikuti berat badan anak, bukan mengikuti berat badan bayinya ya. Nah cara menggunakannya ini, tunggu sayang. Cara menggunakan gendongan yang ini, model ini, kita masukkan seperti ini. Kemudian bayinya bisa ditaruh di dalam sini. Dan ini simple banget, dan saya suka banget pakai ini. Saya bisa pakai di rumah, bepergian. Model yang ini bisa bolak-balik. Ini ada model warna coklatnya juga, dan ini ada yang gambar coraknya, gambar gajah. Oke. Tapi yang model ini tidak bisa ya teman-teman. Ini kayak cuman satu gitu loh, satu model doang gitu ya. Ini nggak bisa dibolak-balik, dia nggak bisa kayak yang tadi ya. Oke, yang terakhir itu model hipsit. Nah saya punya yang model hipsit ini, adalah andalan saya kalau kita pergi ke mall, kalau kita pergi jalan-jalan keluar. Ini adalah gendongan andalan saya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini pengganti stroller, jadi kita nggak perlu capek-capek lagi bawa stroller ke mall gitu ya. Jadi anak tuh udah bisa kita gendong. Oke, saya praktekin dulu makainya. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi bayinya ditaruh di sini loh. Bayinya taruh di sini, duduk, bisa menghadap ke kita, bisa juga menghadap ke depan. Nah dari hipsit ini ya, saya akan kasih tahu ke kalian. Ini ada 3 tumpuannya, 2 di pundak dan 1 di pinggang. Jadi nggak kayak gendongan yang lain, 1 di sini gitu kan. Saya juga suka banget sama gendongan ini karena saya bisa menggunakan hipsit ini dengan waktu yang cukup lama. Saya pernah menggunakan ini sampai sejam teman-teman. Tapi buat kalian yang punya sakit pinggang, HNP, LBP seperti itu, saya sarankan nggak berlama-lama menggunakan ini ya teman-teman, karena akan terasa sakit banget menggunakan hipsit ini lama-lama, pinggangnya itu sakit. Nah jadi saya akan kasih tahu juga sama kalian, di pinggangnya ini ada penguncinya gitu loh. Nah selain ini penguncinya itu juga ada di sini. Kalian bisa ngelihat nih, dan ini bisa dikunci gini. Nah ini, dan ini bisa dikunci gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak usah takut nih, ditekan aja seperti ini. Nah ini ngebuka seperti ini, ngekunci seperti ini. Nih ngebuka seperti ini, ngunci seperti ini. Oke. Nah kalau diginiin nggak akan terbuka ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada, pas kita mengunci gini, di sini ada kuncinya juga. Oh iya, saya juga mau kasih tahu, saya juga punya satu lagi yang warna hitam, mereknya itu Kidi ya. Mereknya itu Kidi. Kemudian ini dia nggak punya penguncinya, tapi dia lebih besar gitu loh.
sedua jari ya, tiga jari saya nih, tiga jari saya. Nah kalau yang merek Kidi itu dia bisa 4 jari saya, jadi lebih besar gitu, pokoknya lebih kokoh gitu loh teman-teman. Ini kan kayak lebih lembek gitu ya bahannya. Kalau yang Kidi itu bahannya lebih kokoh gitu loh, lebih tebal gitu, tapi mereka nggak ada ngelok seperti ini gitu ya. Jadi menurut saya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Oh ya, yang tidak saya suka dari gendongan ini itu menurut saya nggak ada ya. Karena saya suka banget sama ini adalah gendongan andalan saya. Jadi seperti yang udah saya bilang tadi, saya nggak perlu capek-capek bawa stroller, saya cukup menggunakan ini, anak saya udah bisa tidur nyaman di pangkuan saya dengan waktu yang cukup lama. Yang penting fisiknya kuat untuk menggendong anak lama-lama. Kalau kalian tidak bisa menggendong anak lama-lama menggunakan ini karena ada sakit-sakit tertentu gitu ya di bagian pinggang, saya sarankan tidak menggunakan hip seat ini terlalu lama ya. Gunakanlah stroller. Oke, kalau dibilang dari antara ini semua, gendongan yang mana yang saya suka, kalian pasti sudah tahu ya kan. Yang pertama itu saya sukanya yang hip seat. Kemudian yang kedua itu yang gendongan model seperti ini. Kemudian lalu yang ketiga yang seperti ini juga andalan saya kalau di rumah. Dan yang terakhir adalah ini, yang model seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti video saya. Sampai di sini dulu review gendongan anak saya. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyiin loncengnya, dan like, share video ini supaya moms yang lain juga bisa melihat review gendongan sebelum membeli gendongan yang mereka suka. Oke?